hormati dan takzimi, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan membawakan kisah Islami, yaitu Uwais Al-Qarni, seorang pemuda tabi'in atau orang Islam yang hidup ketika masa Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Di sini saya akan mempraktikkan peristiwa sikap anak kepada ibunya yang sering terjadi sehari-hari. Dengarkan cerita saya ini ya teman-teman. Adik, Umi boleh minta tolong beliin brambang bawang di warung ya, Dek. Kaki Umi sakit, kemarin terkilir ketika menjemur baju. Kata Umi pada Rasya putrinya. Halah. Umi kok nyolohan sih? Aku sabar jadinya Mi. Lihat nih, aku lagi sibuk kelompok via daring. Jangan listener. Baiklah, kalau adik tidak mau dan sedang belajar, Umi beli sendiri deh. Kata Umi sambil berjalan kesusahan karena kakinya baru saja terkilir. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kakak Rasya baru saja pulang dari sekolah. Waalaikumsalam, Kak. Dek, Umi mana? Tuh, lagi beli brambang bawang di warung. ya Allah, kaki Umi kan lagi sakit. Kenapa tidak menyuruh kamu saja, Dek? Lah. Tapi nyuruh aku, Pak. Tapi aku tidak mau. Kan lagi sibuk daring. Jawab Rasya sambil asyik bermain HP. Astagfirullah, Adek. Jangan begitu. Umi kan kakinya lagi sakit. Umi adalah orang yang sangat mulia yang harus kita hormati dan patuhi setiap perintahnya. Beliau adalah pintu surga kita. Ada hadis Muslim mengatakan, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kaki ibu. Dan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ridho orang tua kepada anaknya. Wa an abdi Allah ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi suhtil walidain. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya dari Abdullah bin Amr al-Asar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya Allah, Adek, sini kakak ceritain tentang seseorang yang memuliakan ibunya. Nanti kamu tidak akan lagi menyakiti dan membantah Umi. Nah, kakak Rasya. Coba ceritain, Kak. Apa ceritanya? Kakak Rasya penasaran. Begini ceritanya, Dek Rasya. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman bersama ibunya. Ia dikenal tak pernah lelah dalam merawat ibunya yang lumpuh.
menceritakan sang ibu adalah seorang yang cacat dengan penyakit kusta yang membuat kulit menjadi belang-belang. Wise pun juga memiliki penyakit kulit. Wise selalu merawat dan memenuhi keinginan sang ibu. Namun, hanya satu yang sulit ia kerjakan. Sang ibu meminta agar dapat mengerjakan haji. Anakku, mungkin ibu tidak lama lagi bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat berhaji, nak. Minta sang ibu. Mendengar itu, Wise pun termenung. Dikarenakan perjalanan yang sangat jauh dari Yaman ke Mekah. Sementara keluarga mereka adalah keluarga yang miskin dan tidak mempunyai kendaraan seperti unta pada zamannya. Dengan hati dan tekad yang kuat, Wise mulai menabung sedikit demi sedikit sehingga dia dapat membeli seekor anak lembu. Dan setiap pagi dia menggendong anak lembu itu bolak-balik. Naik, lalu turun gunung untuk memperkuat tubuhnya. Sehingga ketika ia menggendong ibunya ke Baitullah, ia mampu melakukannya. Ia sempat dikira gila oleh orang-orang di lingkungannya. Wah, lihatlah Wise. Setiap pagi dan petang ia menggendong anak lembu itu bolak-balik, naik turun gunung. Wah, Iya, si Umay sudah mulai gila. Sepertinya dia sudah tidak kuat merawat ibunya yang tua dan penyakitan. Setelah 8 bulan berlalu dan musim haji datang, Wise memenuhi keinginan sang ibu dengan menggendong berjalan kaki dari Yaman menuju ke Mekah. Kau tidak apa-apa, nak. Tidak apa-apa ibu, aku bisa, aku pasti kuat. Kau tentu sangat lelah, nak. Sudah ratusan kilometer kau menggendongku. Tanya sang ibu. Ibu, tidak ada kata lelah untuk anak memuliakan ibunya. Agar ibu ridho, saya masuk jannahnya dari restu ibu. Ibu ridho, nak. Kau sungguh anak yang baik. Semoga kelak Allah mempertemukan kita di surganya. Akhirnya Wise dan ibunya sampai juga di Baitullah. Melihat Ka'bah di depan mata, sang ibu bercucuran air mata, bersyukur tiada henti. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ka'bah, nak, Ka'bah. Alhamdulillah, ibu bisa melihat Ka'bah sebelum ibu menutup mata. Wais, terima kasih ya, nak. Kau telah mengikhtiarkan keinginan ibu. Wise pun menangis haru. Hatinya bahagia melihat kebahagiaan ibunya dapat melihat Ka'bah. Rasa lelah dan laparnya seketika hilang. Ketika Wise dan ibunya sedang melaksanakan ibadah haji, sang ibu cukup kaget dengan permintaan dan doa Wise. Ya Allah,
ampunilah semua dosa ibuku, kata Wais. Bagaimana dengan dosamu sendiri, nak? Tanya sang ibu keheranan. Dengan terampuninya dosa ibu, ibu bisa masuk surga. Biarlah ridho ibu yang membawaku ke surga. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya. Keinginan tulus dan cinta ibunya membuat ia sembuh dari penyakit kulit dan tersisa bulatan putih sebesar 2 dirham di tengkuknya. Bukan semata-mata meninggalkan penyakit kulit, tanda tersebut untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat Rasulullah, untuk mengetahui Uwais Al-Qarni. Rasul pernah berpesan kepada 2 orang sahabatnya, nanti di zaman kamu akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Dia datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia hanya orang biasa dan tidak terkenal di dunia, namun sangat dikenal oleh penduduk langit. Mintalah doa kepadanya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Rasya mendengarkan cerita kakaknya tentang Uwais Al-Qarni dengan bercucuran air mata. Nah, itulah dek cerita dari kakak. Kamu tidak kasihan melihat ibu bekerja, apalagi melahirkan kita ke dunia dengan bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Kata kakak Rasya menasehati adiknya. Iya, Kak. Rasya minta maaf. Nanti kalau udah datang, Rasya mau peluk dan berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Terima kasih ya, Kak, sudah memberikan pelajaran yang berharga untuk adikku ini. Janji Rasya pada kakaknya. Akhirnya keduanya pun menangis berpelukan. Demikianlah cerita Uwais Al-Qarni, seorang pemuda biasa namun sangat dirindukan di surga karena baktinya kepada sang ibu. Nah teman-teman, ibroh yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, mari kita sebagai seorang anak menghormati dan mendoakan orang tua kita, memuliakan mereka dengan menyayangi hingga akhir hayat. Semoga dengan ridho orang tua kita termasuk golongan orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.